di tahun ini ternyata telah diriset oleh OJK, peminat invest saham itu kebanyakan itu kalangan muda. Kalangan muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Slamet TV. Oke teman-teman, kembali lagi kali ini di tempat yang terbuka, sangat terbuka ya. Agar pikiran kita juga terbuka dalam membahas sebuah video. Oke, sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan beredukasi. Oke, Rik, kali ini kami akan membahas tentang saham, episode kedua ya. Yang part 2-nya. Kali ini kita akan membahas kenapa sih saham itu masih menjadi pilihan kesekian dari beberapa investasi. Padahal saham adalah salah satunya saham adalah investasi yang sebenarnya cukup lama di Indonesia. Iya. Itu Mas. Mungkin kenapa sih saham pilihan saham, investasi pilihan saham di Indonesia ini peminatnya itu masih sedikit gitu Rik ya? Masih menjadi hal yang tabu buat beberapa orang di negeri ini gitu. Mungkin ya dari 100% itu mungkin baru sekitar 15-an lah Rik, mungkin ya. sih Mas. Itu ya menurut kami pribadi ya sangat sedikit gitu Rik ya. Dengan kalau kita hitung-hitungan di luar negeri itu sudah apalagi di Amerika itu sudah lebih dari 50% Rik gitu loh. Itu padahal ini kalau kita memang benar-benar ada ilmunya Rik, itu sangat berpeluang untuk sangat menjanjikan untuk masa depan kita Rik gitu loh. Di tengah memang kita kalau investasi tanah, nabung atau deposito ataupun emas gitu, itu ya lebih istilahnya tuh dibanding itu kan lebih banyak daripada itu. Padahal kalau kita menginginkan keuntungannya itu jauh lebih besar invest saham daripada yang lainnya tersebut itu. Tapi ya memang Rik ya, memang di invest saham ada risikonya. Tapi kalau kita benar-benar belajar, insya Allah itu akan menjadikan kita sukses di masa depan Rik gitu. Dan bahkan juga itu saham itu sekarang itu juga mulai kalah loh Mas sama kripto, Bitcoin gitu ya. Atau apapun lah. Itu seperti itu kan seperti trading Mas ya. Kenapa Mas ya masih bisa kalah? Padahal secara untung-untungan itu sebenarnya sama. Dan mungkin menurut saya itu saham itu bukan sebagai trading, mungkin sebagai investasi sama dengan tanah. Cuma saham itu investasinya itu lebih kecil daripada investana yang harus mempunyai uang yang banyak. Soalnya kan tanah kan semakin lama akan semakin mahal gitu. Dan kita pun untuk orang yang biasa pun akan susah untuk menabung dan untuk membeli tanah. Soalnya kan kita akan kalah, mata uang itu akan kalah dengan inflasi, setiap tahunnya akan terkikis oleh inflasi, sedangkan tanah itu akan semakin tinggi harganya gitu kan. Ya mungkin Rik, dari pendapat saya sih, opini saya memang kalau dibandingkan ini sama tanah ya lagi-lagi memang ya kurangnya edukasi Rik. Kalau tanah kan memang real gitu loh. Kalau tanah terus beli tanah gitu, tapi ya memang harus butuh uang banyak gitu ya. Tapi memang kurangnya edukasi dan saham itu kan kayak saya invest di mana sih kan gitu. Gitu loh. Kurangnya edukasi bagi masyarakat terutama yang sudah benar-benar mengerti saham itu kayak kurang gitu loh edukasinya seperti itu. Padahal kalau kita investasi katakanlah di Bank BSI ya benar-benar ada kan gitu loh. Perusahaannya itu ada gitu loh. Dan ada dividennya gitu loh. Bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali, dan ada capital gain-nya gitu loh Rik. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan tanah gitu loh, itu memang lebih ke takut gitu loh kalau investasi. Mungkin itu. Lah takutnya itu dibarengi kurangnya edukasi gitu. Soalnya kan untuk para pemula ya, contohnya kita invest saham. Ya seperti saya juga pemula, cuma kita invest saham gitu kan. Pas invest saham, pas harganya itu pas naik. Dan ketika kita sudah memasukkan uang kita ke sebuah perusahaan itu dan kita membeli saham perusahaan tersebut, itu akan turun dan itu membuat
orang-orang itu panik, Mas. Panik, pasti panik. Panik kan ya. Ya. Panik nggak? Panik lah gitu. Nah, seperti itulah. Jadi kan akhirnya panik dan akhirnya cut loss. Menjual dan rugi. Nah, sebenarnya kan setiap perusahaan itu akan mengalami naik turunnya sebuah harga kan gitu. Kalau kita berbicara dengan investor ya, kita kan harusnya mindset kita itu kan jangan hari ini kok turun ya enggak lah, kan kita jangka panjang. Kan? Harusnya tidak memikirkan seperti itu. Harusnya malah harga itu katakanlah pertama itu Rp200 per lembar. 1 bulan kemudian turun Rp100 per lembar. Harusnya tambah seneng. Kan kita harus tambah beli, mau Rp200 aja dibeli. Tambah murah. Tambah murah. Malah beli terus beli lebih banyak. Enggak panik gitu loh. Kan kita jangka panjang gitu loh. Nah, kecuali kalau memang kepengen trading ya beda lagi ya. Kita memang di sini bukan edukasi tentang trading, kita berbicara tentang invest saham seperti itu, Rick, gitu bagi pemula. Ini Mas, ada sebuah fakta ya. Di tahun ini sekitar tahun 2020 atau 2021 ternyata setelah diriset oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ternyata peminat invest saham itu kebanyakan itu kalangan muda. Ya, itu bagaimana Mas ya? Kalau kalangan muda oke, invest saham dan mungkin dia akan berpikir jangka panjang, tapi juga ada kalangan muda itu yang tergoda gitu dengan trading saham atau invest saham ketika harga murah dia beli, setelah itu dia jual, padahal tidak semua itu bisa digitukan gitu Mas. Itu gimana Mas ya, cara kita merubah mindset agar para kaula muda ini bisa mengerti apa arti saham itu sebenarnya? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya ya itu kan memang apalagi katanya kan memang 2020 itu kan sudah kena musim pandemi. Ya jadi memang kalangan muda oke dengan adanya medsos yang sekarang ini mungkin dia ngertinya di medsos gitulah. Kurangnya edukasi yang memang benar-benar mendalam gitu loh. Dia kan kepengen uang instan, uang cepat. Ya akhirnya dia mindsetnya trading gitu loh. Disamakan dengan kayak main game yang dapat koin dijual berapa M atau apalah gitu loh. Dan dibandingkan juga sama forex, sama kripto, dia tuh mindsetnya bukan jangka panjang, soalnya anak muda gitu. Dia ini bisa menghasilkan uang cepat ini. Ya dilakukanlah trading, bukan dilakukan untuk invest jangka panjang seperti itu. Menurut saya memang, dan di musim pandemi ini kan kita memang ditekan untuk tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya tidak ngapa-ngapain di luar itu, tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita main gadget dan berpikiran lah, ini ada ini yang bisa saya lakukan tanpa kita melakukan pekerjaan di luar, ini trading ini seperti itu gitu loh. Tapi menurut saya itu memang risikonya malah jauh lebih besar gitu loh, Rick. Dan akhirnya bisa menjadi bumerang untuk dia. Tambah rugi gitu loh. Dan menurut saya itu kan kembali lagi itu kan sebuah mindset Mas ya, yang berbicara dan juga akhirnya itu kan kaula muda itu menginginkan uang instan, padahal tidak segampang itu, dan dia itu dan di saham itu juga tidak semua perusahaan itu bagus untuk ditradingkan atau diinvestasikan. Juga ada perusahaan-perusahaan yang secara laporan keuangan itu jelek, atau secara track recordnya dia dalam sebuah perusahaan itu juga jelek dan akhirnya sahamnya naik. Saham itu seperti istilahnya kalau di dunia saham itu digoreng lah, dan akhirnya para orang-orang ini, para pemula ini akhirnya terlena juga ingin membeli saham itu, dan dia itu berspekulasi akan naik nanti saham, dan ternyata dibanting turun. Nah, itu salahnya kan di situ Mas. Iya. Jadi kalau kita itu berbicara dengan trading kan kita
maaf dalam kasarannya kan musuhnya kan bandar gitu loh. Oh, iya. Kalau suatu saham itu satu hari pun bisa naik 25% sampai 32%. Siapa yang nggak terlena? Siapa yang nggak tergiur dengan kenaikan per hari seperti itu gitu. Tapi kita juga harus melihat resikonya itu lebih besar teman-teman ya daripada invest saham gitu, daripada trading seperti itu. Jadi saran saya untuk bagi pemula ya, kalau mau trading silakan, itu hak pribadi masing-masing, tapi tetap lihat resikonya itu jauh lebih besar gitu loh. Kalau kita bicara dengan trading, kita jangan melihat fundamental atau apapun, lihatlah bandarnya itu. Bandarnya itu mau menggoreng saham itu apa enggak, seperti itu aja gitu loh. Nggak usah kita bicara dengan fundamental, analisa teknikal, analisa chart, dan mungkin chart teknikal bisa jadi ada gunanya kita untuk berbesok untuk berpatokan pada kita mau beli di harga berapa gitu. Kalau analisa keuangan, fundamental, kinerjanya perusahaan itu apa ya nggak ada sangkut pautnya gitu kalau kita trading. Tapi kalau kita mau invest saham, kita harus tetap yang pertama fundamental gitu teman-teman. Dan kalau di bawah harganya mudun ya biarkan, dan kalau teman-teman mau beli ya jangan langsung all in, atau uangnya teman-teman itu jangan dibeli semua gitu. Jaga-jaga kalau saham ini besok turun beli lagi gitu. Tapi juga jangan tiap turun beli ya habis. Ya kita lihat juga gitu perusahaannya itu gimana. Intinya gini, ketika kita mau trading saham ya itu pelajari dengan sepenuhnya gitu. Pelajari. Kalau invest ya pelajari investnya gimana. Jangan asal invest tapi kita tidak tahu ilmunya gitu ya. Jadi sangat berisiko ya teman-teman. Kita di sini nggak menganjurkan untuk trading dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk bagi teman-teman ya silakan komen di kolom komentar. Insya Allah next time kami akan bahas lagi. Tapi di sini kali ini saya akan beredukasi tentang investasi saham bagi pemula, itu saja gitu. Ada pertanyaan lagi Rik sebelum video ini diakhiri? Ya mungkin itu saja sih, pelajari dan juga sebenarnya invest saham itu bukan hal yang berbahaya kalau kita pelajari dengan baik dan juga dengan benar gitu. Jadi sebenarnya ya kan memang sudah ada di naungan OJK ya, itu sudah mungkin legalitasnya sudah terjamin gitu. Ini saya bukan pom-pom atau apa teman-teman ya, kepengen berbagi ilmu gitu loh. Dan ini adalah pendapat dari kami. Kalau kalian punya pendapat lain ya nggak apa-apa gitu. Kalian bisa komen di kolom komentar nanti. Dan bahkan kan kalau di fakultas dan jurusan ekonomi manajemen kan ada pelajarannya Rik ya, obligasi, reksadana, dan invest saham pasar modal ya. Kalau invest saham itu di pasar modal itu ada gitu loh. Jadi jangan tanyakan legalitasnya, insya Allah sudah ada legalitasnya, ada badan hukumnya gitu loh. Seperti itu dulu mungkin. Dan sekarang juga kan untuk kita daftar di saham itu kan sudah lebih mudah daripada dulu Mas ya. Daftar di sekuritas kan sudah lebih mudah. Ada bisa di aplikasi online seperti Ajaib ataupun iPod kan, gitu kan. Dan itu juga kan tidak ada alasan kalau kita tidak, contoh kita untuk belajar, bisa minat dalam dunia saham kan sudah dipermudah dengan teknologi yang sudah ada sekarang. Gitu ya, gitu aja Mas. Iya, dan intinya terakhir yang penting jangan istilahnya melakukan trading saham dulu. Kita belajar, dipelajari, dibanyakkan ilmunya dulu sehingga kita paham. Sayangilah uang Anda untuk trading saham atau trading apapun itu. Kalau di sini kita mengedukasi tentang invest ya. Invest itu jangka panjang seperti itu. Oke, Rik. Dan untuk yang terakhir kembali lagi bagaimana ini kembali ke mindset kita, bagaimana kita memandang saham itu seperti apa, gitu aja Mas. Oke, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri video kali ini.
sekali lagi mengingatkan bahwa kalau ada pertanyaan mengenai tentang saham untuk kita, silakan ditulis komen di kolom komentar. Insya Allah kami akan bahas sebisanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.